Setiap kali gadis itu membeli minuman, dia sengaja menjatuhkan koinnya. Lalu dia pura-pura mencarinya, hanya untuk menakut-nakuti makhluk kecil yang bersembunyi di bawah mesin penjual itu. Otomatis, roh-roh kecil tersebut pada dasarnya penakut. Mereka langsung kabur saat melihat manusia. Hal ini memberi gadis itu, Miko, sebuah ide. Ia ingin membawa salah satunya pulang sebagai hewan peliharaan. Ia sengaja menggulirkan koin dan mengikuti jejak makhluk itu. Tetapi yang tidak ia duga kali ini adalah bertemu langsung dengan ayah si monster kecil. Roh yang lebih tua itu menatap Miko dengan marah. Miko berusaha tetap tenang sambil meraih koin di dekat makhluk itu. Ia tidak boleh terlihat bisa melihat para roh. Begitu jarinya menyentuh koin, roh itu membantingkan tangan besarnya, seolah menguji apakah Miko bisa melihat mereka. Jari-jarinya yang gemetar tak mampu mengangkat koin itu. Roh itu menghembuskan napas busuk yang menyengat ke arahnya. Miko hampir menjerit. Tiba-tiba seekor gagak menyambar, mengambil koin itu dengan paruhnya. Berkat burung itu, Miko berhasil lolos dari bahaya. Seiring waktu, kemampuan Miko semakin kuat. Ia bisa melihat lebih banyak roh di mana-mana, bahkan yang berukuran sangat besar di rumahnya sendiri. Kali ini, makhluk itu bisa berbicara. Ketakutan, Miko menggenggam rok seragamnya sambil pura-pura makan sarapan dengan tenang. Roh itu terus mengujinya. Ia menjilat makanan Miko dengan lidah panjangnya. Lalu kakaknya menyebut sesuatu yang terjadi tahun lalu. Puding yang disimpan Miko di kulkas ternyata diam-diam dimakan oleh ayah mereka. Ayahnya, yang merasa bersalah, meminta maaf tanpa sadar. Miko segera berdiri dan mengatakan bahwa ia sudah kenyang. Ia mengambil puding dari kulkas dan meletakkannya di depan altar peringatan ayahnya. Ayah mereka sebenarnya sudah meninggal sejak lama. Yang tersisa di rumah hanyalah roh sang ayah yang enggan meninggalkan keluarganya. Mendengar kata-kata penuh kekhawatiran dari ayahnya, Miko tak berani menjawab. Keesokan malamnya, saat Miko menunggu di halte bus, roh lain kembali mengujinya. Ia terus bertanya apakah Miko bisa melihatnya. Di luar, Miko tampak tenang, tetapi di dalam ia ketakutan. Ia terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Menghadapi pengujian terus-menerus itu, Miko pura-pura bermain ponsel untuk menunjukkan bahwa ia tidak melihat apa-apa. Kecewa, roh itu akhirnya pergi. Namun ini hanyalah awal dari mimpi buruknya. Saat menggosok gigi di rumah, ia melihat bekas tangan aneh di cermin. Awalnya ia mengabaikannya, tetapi ketika menengok lagi, seorang pria bertelan rapi berdiri di belakangnya. Makhluk itu membantingkan tangan ke kaca, memutar lehernya hingga berputar penuh, dan menatap langsung ke mata Miko. Ia segera mengusap matanya, pura-pura membersihkan debu. Ia terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Tetapi ketika ia menengok lagi, makhluk itu masih di sana. Baru setelah 20 menit, bahaya itu sementara berlalu. Kembali ke kamarnya, ia buru-buru mengobrak-abrik lemari. Ia menemukan garam kasar, menumpuknya dalam sebuah mangkuk, dan meletakkannya di sudut kamar tidur. Ia berharap itu bisa mengusir roh jahat dan memberinya tidur yang tenang. Ia meneliti lebih banyak benda perlindungan dan menghafal semuanya. Miko menyelimuti dirinya dengan selimut untuk tidur. Namun kemudian selimut itu bergerak sendiri. Ia tahu ia tidak punya hewan peliharaan, jadi ia menarik selimutnya. Dan benar saja, ada monster lain di sana. Meskipun gemetar ketakutan, Miko memaksa dirinya tetap diam. Tetapi ketika ia sampai di sekolah, ia menyadari sesuatu. Ada lebih banyak monster dari biasanya. Dan kali ini, salah satunya menempel pada sahabatnya, Yuri.